Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Sedari tadi, Quinsa bersama Oma dan Opanya bermain di ruang tengah sambil menunggu papanya pulang. "Halo anak papa," sapa Kinan. Quinsa langsung lari ke pelukan papanya. "Kamu ceria sekali. Tumben biasanya cemberut terus. Kalau papa pulang suka dicuekin. Quinsa ada sesuatu buat papa." "Oke, tapi papa mandi dulu ya sayang." "Oke, pa." Kinan pun segera ke kamar untuk pergi mandi. Queen pingin punya mama oma opa. "Iya sayang. Sabar ya," kata oma dengan nada sedih. Tapi Queen pingin Kak Dira yang jadi mama Queen. "Opa penasaran sama Kak Dira kamu itu. Sepertinya cepat sekali mengambil hati kamu," kata Opa dengan nada bahagia. "Mbak Mira, tolong ambilin tiramisunya ya," teriak Quinsa pada Mbak Mira. "Iya," singkat Mbak Mira. Tak lama kemudian, Kinan turun dari kamarnya lalu menghampiri anaknya dan juga orang tuanya. Dan Mbak Mira segera memberikan tiramisunya pada Kinan. "Silahkan Tuan. Papa cobain deh," kata Quinsa. "Kamu ya yang nyiapin buat papa." "Udah. Papa coba aja dulu. Gimana rasanya?" "Oke, sayang." Kinan pun mulai memakannya. Kinan merasakan rasa yang luar biasa. Enak banget, sayang. Lembut, lumer. Tiramisunya terasa banget manisnya pas dan nggak bikin enek. "Kamu beli di mana sayang? Tuh kan. Dari perut jadi turun ke hati," goda Queen yang membuat Oma dan Opanya tersenyum. "Maksud kamu sayang?" tanya Kinan penasaran. "Itu buatan Kak Dira. Si kakak cantik yang nolongin Queen, Pah. Tadi Queen main ke rumahnya. Terus Queen minta dibuatin kue," kata Queen penuh dengan semangat. Dira sepertinya tidak asing dengan nama itu, batin Kinan. "Queen pingin punya mama, Kinan," kata Bu Wulan. "Iya, Kinan. Dan dia pingin Dira jadi mamanya," tambah Pak Salim. "Sayang, papa kan belum pernah ketemu Kak Dira itu dan papa juga nggak kenal siapa dia. Gimana orangnya? Baik apa nggak tahu jangan-jangan diam-diam dia udah nikah." "Tenang aja, Pah. Kak Dira masih jomblo bahkan masih kuliah," kata Queen. "Masih kuliah? Yang bener aja sayang. Emangnya dia mau sama papa? Papa kan duda sayang. Apa dia bisa terima papa dan menerima kamu sebagai anaknya? Mungkin saja kamu dianggap hanya sebagai adik kecilnya." Mendengar kata-kata Kinan, tiba-tiba Queen menjadi sedih dan kehilangan keceriaan. "Iya. Queen lupa dengan itu semua," kata Queen dengan nada sedih dan kemudian pergi ke kamarnya dengan wajah cemberut. Kinan lihat Queen jadi murung lagi. Dia tadi happy banget. "Kenapa kamu nggak coba sih ketemu sama Dira itu?" bujuk Bu Wulan. "Mah, Dira itu sudah pasti masih lajang. Apa bisa dia jadi istri buat Kinan dan ibu buat Queen?"
Kinan gak pingin mah Queen nantinya kecewa. Kinan pun ikutan marah dan segera masuk ke ruang kerjanya. Dasar anak sama ayah. Sama-sama keras kepalanya. Gumam Bu Wulan. Di ruang kerja, Kinan membuka laci dan melihat gelang itu lagi. Entah kenapa tiba-tiba Kinan memikirkan gadis kecil itu yang sering dia temui sejak pertama kali membantunya. Mungkin saja gadis itu sudah dewasa. Kinan pun menutup kembali lacinya dan menemui Quinsa yang sedih di kamarnya. Quinsa tengkurap sambil menangis di balik bantalnya. Sayang. Maafin Papa ya. Papa nggak ada maksud. Papa cuma khawatir kalau apa yang kamu harapkan tidak sesuai kenyataan. Kata Kinan sambil mengusap lembut kepala putri kesayangannya lalu menggendongnya di pangkuannya. Queen cuma pingin punya mama baru. Queen nggak pernah rasanya diperhatikan seorang mama. Disuapin mama. Digendong mama atau bahkan dimasakin bekal dari mama. Apa harapan Queen salah? Apa Queen tidak boleh berharap? Tangisan polos seorang gadis kecil yang merindukan sosok ibu. Membuat hati Kinan menjadi pilu. Di sisi lain dia masih trauma tapi di sisi lain, Queen memang membutuhkan seorang ibu. Kalau Papa ada waktu, Papa janji mau bertemu dengan Kak Dira. Beneran? Tolong jadiin Kak Dira Mama Queen. Rengek Queen namun kali ini dengan wajah yang ceria. Iya. Sayang. Semoga aja Kak Dira mau. Jawab Kinan dengan pasrah daripada harus melihat putrinya itu sedih lagi. Keesokan paginya, Dira siap untuk berangkat magang tidak lupa jiwa dagangnya tidak ketinggalan. Dira selalu membawa ganti baju saat sudah sampai di kantor. Membawa rok dan atasan khusus buat kerja kantoran. Berangkatnya tetap pakai style wajib Dira. Hehehe. Ayah. Dira berangkat ya. Pamit Dira buru-buru sambil mencium tangan ayahnya. Iya. Nak hati-hati ya nggak usah buru-buru. Kata Pak Salam mengingatkan. Sebelum masuk kantor, Dira ngetime dulu di halaman kantor yang luas ditambah bangunan kantor yang mewah. Dari jauh terlihat Lena dan Raihan datang menghampiri. Ngapain? Dir. Kata Raihan. Menurut Elo. Gue ngapain? Nyuci. Ketus Dira. Ya elah. Dir. Ketus amat. Jawab Raihan. Elo masih jualan aja, Dir. Jiwa Elo ini ya. Jiwa dengan abadi. Gurau Lena. Yah. Len. Mau makan apa kalau nggak kayak gini? Ceplos Dira. Ya udah kita bantuin dulu kalau gitu. Kata Raihan. Nah. Gitu dong. Jangan bikin gue bete. Kata Dira sambil merangkul bahu Raihan. Raihan ini kocak tapi sebenarnya cute banget. Roti-roti. Roti Dira. Murah meriah. Enak loh. Teriak Raihan. Dira memang sengaja tidak memasang mikrofon. Takut telat ke kantor karena harus sering berhenti untuk melayani pembeli.
Jadi Dira lebih baik jualan di kantor aja. Meskipun dapatnya sedikit, yang penting bisa dapat uang buat makan. Ayo, Kak, dibeli rotinya. Dijamin bikin nagih deh. Ayo, masih hangat, teriak Lena. Melihat Raihan dan Lena membantunya, membuat Dira merasa terharu dan berkaca-kaca. Dira merasa beruntung mempunyai sahabat seperti Lena dan Raihan. Karyawan yang baru datang pun menghampiri Dira dan membelinya. Bahkan karyawan yang sudah di dalam pun keluar untuk membeli jualan Dira karena mereka belum sempat sarapan. Melihat jualan Dira ramai, Raihan pun merekamnya dalam bentuk video dan menguploadnya melalui media sosial. Dengan judul, Roti Dira. Roti viral. Rasa nikmat yang nyata. Smart. Tidak butuh waktu lama, roti Dira ludes. Dir. Udah habis, kata Lena senang. Iya. Makasih ya Lenrei, ucap Dira penuh haru. Don't worry, Dira. Ini gue udah video dan masukin ke medsos. Lihat viewersnya banyak banget dan komennya juga banyak. Rata-rata yang komen udah pada beli sama Elo. Lihat semuanya good komen, kata Raihan sambil menunjukkan video itu pada Dira. Makasih ya, Ray. Elo emang baik. Pinter banget sih, lo, kata Dira sambil mencubit pipi Raihan dengan gemas. Roti buatan Elo. Emang enak banget, Dir. Gue aja nggak bosan. Gagal diet gue. Ada nggak jatah buat kita? Kata Lena. Selalu ada dong. Kali ini spesial. Gue coba isi sama ayam cincang rempah. Cobain deh, kata Dira sambil mengeluarkan 2 roti dari tasnya. Cocok buat sarapan, tambah Dira. Wah asyik. Nih, gue makan ya, kata Raihan sambil memakannya. Gila, ini mah enak banget. Rempah ayamnya kerasa banget, Dir. Puji Raihan. Iya, Dir. Cuma makan ini aja udah kenyang gue. Porsinya pas buat sarapan. Timpal Lena sambil dengan lahapnya menikmati roti buatan Dira. Dira melihat ke arah pos satpam. Melihat satpam itu Dira merasa kasihan. Pasti si bapak satpam belum sarapan. Dira pun menghampirinya. Dira memberikan jatahnya pada Pak Satpam itu. Pagi, Pak. Ada perlu apa? Oh enggak, Pak. Saya magang di sini. Dan ini roti buat Pak Bambang, kata Dira sambil melirik ke arah name tags yang tertempel di baju bagian dada Pak Satpam. Oh iya, Mbak. Terima kasih. Kebetulan saya jaga pagi dan belum sempat sarapan. Istri hamil tua dan Pak Bos belum kasih izin buat cuti, kata Pak Satpam Bambang sambil curcol. Oh gitu. Kasihan juga istri Bapak. Ya sudah, Bapak makan aja dulu. Nanti coba ngomong lagi sama Pak Bos. Oke, Pak. Tetap semangat ya Pak buat istri dan calon anaknya, kata Dira dengan ceria sambil menepuk bahu Pak Bambang. Iya, Mbak. Terima kasih. Ya, sahut Pak Bambang dengan semangat.
Sama-sama, Pak. Dira pun pergi dan segera masuk ke dalam bersama Raihan dan Lena. Tapi Dira harus berubah dulu. Ganti baju ala kantoran. Dira pun sudah berganti baju dan segera masuk ke dalam ruangannya di mana tempat khusus para mahasiswa yang sering magang tentunya bersama Lena dan Raihan. Kantor Dirgantara Group selalu bekerja sama dengan banyak kampus untuk mahasiswa yang ingin magang. Saat Dira akan fotokopi berkas-berkas tiba-tiba dia menabrak seseorang. Maaf, kata Dira. Nggak apa-apa, jawab laki-laki itu sambil membantu Dira merapikan berkas yang berserakan. Mata mereka pun saling bertemu. Maaf, Pak, kata Dira lagi. It's okay. Aku baru lihat kamu di sini. Kamu karyawan baru, kata laki-laki itu. Saya magang, Pak. Oh, mahasiswa magang. Perkenalkan saya Jerry, kata Jerry sambil mengulurkan tangannya. Saya Dira, Pak. Saya permisi ya Pak. Balas Dira lalu Dira pamit dengan sungkan. Oh iya. Silahkan. Wah gue kodak. Dik. Duk. Gumam Jerry. Jerry adalah sahabat sekaligus orang kepercayaan Kinan. Dira saat ini memang magang di kantor Kinan tapi Dira pun belum mengetahuinya jika kantor tempat dia magang adalah perusahaan milik Kinan. Halo my bro. Sapa Jerry pada Kinan yang sedang sibuk dengan laptopnya. Gue barusan ketemu cewek, kata Jerry. Terus, kata Darren singkat. Ya dia cantik. Tapi dia anak magang sih. Terus. Ya kayaknya gue suka deh. Terus. Terus mulu sih. Kata Jerry dengan kesal. Terus. Itu kerjaan banyak buat lo. Jangan cewek mulu. Kata Kinan sambil melempar proposal pengajuan kerja sama pada Jerry. Wih, santai my bro. Main lempar-lempar aja nanti kalau kegores ke wajah ganteng gue gimana? Protes Jerry sambil menangkap proposal pengajuan kerja sama. Emang gue peduli. Kata Kinan dingin. Come on my bro. Jangan terlalu serius. Gue capek lihat lo kayak gitu. Sekali-kali kayak kita hangout. Clubbing kayak zaman kita kuliah dulu. Hibur Jerry. Jerry adalah satu-satunya sahabat dan orang kepercayaan Kinan. Hanya Jerry yang bisa betah dan memahami suasana hati Kinan di kantor. Karena sekalipun Kinan bersikap kasar ataupun dingin, Jerry tetap setia mendampingi Kinan karena begitulah cara Kinan mengekspresikan perasaannya. Gue nggak ada waktu. Abis ini kita meeting. Pelajari proposal itu dan ajak anak yang magang hari ini untuk ikut sama kita. Kata Kinan. Ya setiap kali ada mahasiswa magang dan setiap ada meeting Kinan selalu mengajaknya supaya mereka bisa belajar saat menghadapi klien dan saat menjadi pemimpin suatu saat nanti. Siap my bro. Jawab Jerry dengan semangat. Tentunya Jerry sudah tahu jawabannya siapa yang mau diajak buat meeting. Gercep. Jerry mencari data mahasiswa itu dulu sebelum menemuinya.
Anindira Maheswari. Panggil Jerry pada Dira. Iya, Pak. Saya. Kata Dira sambil mengangkat tangannya. Kamu hari ini ikut meeting ya? Iya, Pak. Oke. Saya tunggu di lobi. Kamu siap-siap. Iya, Pak. Jerry pun segera pergi dan Dira segera siap-siap. Wah, Dir. Kesempatan pertama lo. Semoga sukses ya. Kata Lena. Semangat. Dira. Tambah Raihan. Siap. Semangat. Ucap Dira sambil mengepalkan kedua tangannya. Dira segera menuju lobi dengan semangat namun tiba-tiba semangatnya padam saat melihat ada Kinan juga di lobi itu. Dira pun balik kanan dan hendak kembali namun Jerry sudah melihat Dira dan memanggilnya. Dira. Ayo. Panggil Jerry. Seketika Dira lemas dan berbalik badan menghampiri Jerry. Kenapa ada orang itu sih di sini? Aduh mati gue. Batin Dira. Saat itu Kinan fokus pada proposal yang dia pegang jadi Kinan tidak tahu kalau itu Dira. Cewek yang diharapkan anaknya menjadi mamanya dan cewek yang bermasalah dengannya. Dira. Ini Pak Kinan atasan di sini sekaligus pemilik perusahaan ini. Kata Jerry. What? Pemilik perusahaan ini. Tahu gitu gue ogah magang Disney. Bos sombong ini. Tapi gue harus profesional demi kuliah dan demi ayah. Batin Dira menyemangati dirinya sendiri. Selamat pagi, Pak. Sapa Dira. Pagi. Ayo kita berangkat. Jawab Kinan tanpa menatap Dira sekalipun. Ayo kita berangkat. Ajak Jerry. Udah ya kamu santai aja. Pak Bos emang gitu. Bisik Jerry pada Dira. Sepertinya Kinan belum mengerti jika itu Dira yang dimaksud anaknya dan cewek yang beberapa kali bermasalah dengannya. Karena penampilan Dira berbeda dari biasanya lagi pula Kinan selama ini selalu cuek pada semua orang terutama wanita jadi Kinan pun tidak mengingatnya. Di dalam mobil. Jerry dan Kinan duduk di belakang. Dira di depan bersama supir. Suasana pun menjadi canggung. Oh ya, Dira. Aku lihat dari data kamu. Usia kamu baru 20 tahun tapi sebentar lagi sudah mau lulus. Jerry mencoba mengajak bicara Dira. Iya Pak. Dulu saya akselerasi jadi alhamdulillah kuliah juga cepat dan sebentar lagi lulus S2. Jawab Dira dengan hati-hati. Wow, kamu hebat ya. Dulu seusia kamu. Aku malahan males kuliah. Suka hangout nggak jelas sama si bos ini. Celetuk Jerry yang membuat Kinan melirik tajam ke arah Jerry. Jerry pun menjadi kikuk sedangkan Dira menahan tawa melihat ekspresi Jerry dari cermin sun visor. Sorry. Bos. Bercanda biar kita nggak tegang. Janganlah kita cuek sama anak magang pada nggak betah belajar nanti mereka di sini. Mereka di sini kan juga mau menimba ilmu. Kata Jerry panjang lebar. Kinan pun hanya menatap Jerry tajam. Ingin sekali menyumpal mulut Jerry dengan kaos kaki. Memang sebelumnya begitu ya, Pak.
Mereka pada nggak betah karena bos yang dingin dan galak. Celetuk Dira yang membuat Jerry menelan ludah. Berani amat nih anak, jawab batin Jerry. Maaf Pak Bos Kinan. Tersenyum itu lebih baik daripada Bapak harus seperti itu, kata Dira. Niat kamu di sini belajar, jadi nggak usah nasihati saya, kata Kinan dengan dingin. Banyak senyum baik untuk kesehatan Pak, karena bisa menunda penuaan dini dan kerutan di wajah. Celetuk Dira membuat Jerry tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Kinan masih bersikap ketus sambil melotot ke arah Jerry membuat mulut lebar Jerry yang tertawa diam seketika. Sedangkan Dira pun menahan tawanya. Dasar bos sombong, batin Dira. Akhirnya mereka sampai di kafe dan kafe itu ternyata tempat Dira bekerja dulu. Dan ini kafenya Kinan. Waduh, kenapa kesini meetingnya? Batin Dira.